Oke, jumpa lagi di bagian kedua dari tutorial buat teka-teki silang di PowerPoint. Untuk bagian ini kita akan membuat selain kotak answer juga kita membuat kotak kuncinya. Sehingga buat kita copy kotak answer itu, kemudian kita kasih nama key text datar 1. Karena ini hanya sebagai kontrol saja, jadi tidak usah ditampilkan, maka kita taruh di luar stage, di luar layar ya, supaya nggak kelihatan. Nah, ini kita kasih nama key text datar ya, sebagai kuncinya. Nanti jawaban sama kunci harus sama. Kalau sama, nanti akan keluar pesan betul, good job, seperti itu. Nah, untuk itu kita juga membuat kotak lagi untuk sebagai tanda bahwa jawaban kita itu sudah betul atau salah ya. Kita taruh di atas ya sebagai tanda ya. Dan kita namai response ya. Kita namai terserah apa saja. Jadi saya memilih respon ya. Jadi kalau kita jawaban kita betul, maka akan tertulis good job. Kalau salah, wrong ya gitu. Nah, kita copy kotaknya, kita buat kotak satu lagi sebagai status game kita ya. Apakah game kita itu, saya buat dua status edit, maksudnya adalah kita membuat soal ya, dan juga status play ini maksudnya setelah kita membuat soal kita ingin memainkannya ya, gitu. Jadi ada dua status di sini, atau mode edit, yaitu kita nanti memasukkan teks ke dalam kuncinya, key answer tadi ya. Oke. Maka kita akan buat fungsi di dalam kotak editor tadi, kotak kodenya ya. Kita namakan switch mode ya. Switch mode ini akan menentukan apakah kita itu berada dalam editing atau membuat soal, memasukkan kunci, atau kita ingin memainkannya atau dalam status play ya. Nah, maka di dalam switch mode ini kita panggil objek yang sudah kita gambar berupa kotak itu, namanya adalah mode switch ya. Mode switch yang kita taruh di atas textbook tadi ya. Mode switch titik, kemudian sama text frame, text range sama dengan nanti di dalam kotak itu akan tertulis play ya. Play. Gitu, kalau kita tekan kotak itu maka akan tertulis play. Karena kita bisa menekan dua kali. Yang pertama itu kalau play, maka maksudnya di sini edit. Kalau kita tekan pertama itu edit ya. Kalau kita tekan kedua, maka dia akan berubah menjadi play, status play ya. Ini sebagai tanda status dalam aplikasi ini. Jika mode switch-nya itu tertulis edit, nah, maka akan beralih ke play. Jika play, beralih edit, seperti itu ya. Rumusnya kodenya seperti ini. If shape.shortMatch text frame text range sama dengan edit, maka shapes mode switch text frame text range play ya. Else maksudnya jika tidak, nah maka jika tidak edit maka play, maksudnya seperti itu. Kemudian tidak lupa terakhir kita kasih and if ya, sebagai akhir dari kode itu. Kita tes ya. Kita tekan tombol yang masih ada yang perlu dirubah. Di sini adalah tidak ada sepertinya ya. Kita tekan itu, kita masukkan ya, kodenya ini kita masukkan dalam kotak ini, kotak di atas textbook itu. Kita tulisi dulu editnya, kita tulisi edit dulu supaya nanti bisa berubah. Kemudian kita tidak lupa lagi yaitu
menginsertkan kodenya itu melalui insert action ya, run makro, dan kita pilih mode switch yang sudah tulis, otomatis sudah ada di sana karena kita sudah menulis. Kita tekan klik play ya, klik lagi edit, play, edit. Nah itu. Kalau kita mau memasukkan soal maka kita edit, kalau kita mau memainkannya kita tekan lagi play. Oke. Untuk selanjutnya yaitu kita membuat kode function lagi, kode fungsi lagi. Di bawahnya kita tekan enter, kita tulis setiap mulai fungsi itu kita tulis sub atau sub ya. Sub soal mendatar 1 ya. Soalnya 1 ya. Soal 1 itu apa? Ya ini yang kita buat tadi di yang pertama itu, keycode itu kita pindah supaya lebih tertata rapi, kita pindah ke soal mendatar 1 ya. Kita paste di sana. Tapi setelah itu kita juga harus kita panggil nantinya ini, yaitu soal mendatar 1 ini kita pindah, kita copy ya, kita copy ke text box tadi ya, copy, kita pindah ke if keycode 13 itu ya, kita pindah ke sana namanya. Jadi ketika dia enter maka dia akan masuk ke soal mendatar ini ya. Kita pindah itu. Nah, jadi kita kasih if ya, jika kita pakai namanya apa, kita pakai nomor tadi ya, if nomor mode switch ya, kalau modenya atau statusnya tertulis yaitu text frame text range tertulis edit ya, edit, maka answer teks datarnya sama dengan text box value. Jadi, kita tulis end if-nya dulu ya, end if, kemudian kita pindah lagi yang di bawah, kita pindah di dalam if kita ke sana ya. Jika kalau tulisan edit maka setiap kotaknya akan tertulis seperti apa yang ada di dalam textbook itu. Oke, kita enter supaya lebih tertata. Oke. Kemudian berikutnya kita akan maksudnya jika tulisannya edit maka masuk ke itu, kalau tulisannya play ya, maka dia akan masuk ke dalam answernya, tapi kalau edit masuk ke dalam kuncinya ya. Kita copy ulang yang di atasnya, cuman yang dirubah adalah namanya ya, nama. Kalau yang play itu masuk ke key masuk ke answer, tapi kalau edit masuk ke key. Oke. Sama, cuman beda nama objeknya saja. Kemudian setelah itu kita akan ngasih kode untuk responnya yang kita buat. Kalau kita jawabannya betul maka kita kasih pesan apa ya, kalau salah kita kasih pesan apa. Maka karena ini kita copy supaya tidak mengetik ulang. Oke, jika tulisan mode switch tadi itu play ya, karena ini sudah dimainkan maka harus ada respon betul apa salah gitu ya. Kita copy karena mirip ya, kita copy saja yang sama. Oh, ini ada yang ngikutin, ini ada n nya, itu harus dihilangkan dulu n nya. Oke. Oh kak, kita menambahkan ya, kalau tulis plain kemudian answer teksnya itu sama dengan key-nya ya, ada dua kotak tadi kan. Kalau kotak answer-nya tulisannya sama dengan key-nya maka akan ada pesan betul ya. Kita cari, ini ada yang salah, ini ada yang kelebihan space.
kita ya kayaknya sudah. Nah, ini kita atur spasinya, ini sepertinya ada yang kurang pas. Kita kembalikan dulu, tidak di space dulu. Ini agak nulisnya agak lambat. Oke, kita balikkan dulu. Oke, sama dengan yes. Oke, ya sudah ya. Kalau kotak answernya sama dengan kotak jawabannya, kotak kuncinya, dan mode switchnya itu tulisannya play, maka responnya ini ya responnya kita tulis dot text frame dot text range dot text frame dot text range ya, ini tangannya dot text frame and dot text range sama dengan good job ya, kita tulis good job. Jadi kalau sama antara jawaban sama kuncinya sama, kita tulis good job. Jika tidak kita tes dulu ya, kita putarkan, kita tes dulu ya. Kita tekan play ya, kita edit dulu. Kalau edit ini pesannya masih belum tayang ya, pesannya good atau salah itu ketika play ya. Kita mode karena ini edit, ini masukkan kuncinya dulu ya. Kemudian kita play, nah ini mode bermainnya. Nah, oke, take sama kita enter, maka akan keluar good job, berarti betul antara edit sama playnya sama.